Oke, ya. Nah, dari yang lalu kita sudah punya beberapa hal tentang aturan turunan, ya. Kita lanjutkan itu dengan berbagai perhitungannya, contohnya. Nah, yang pertama, turunan dari ini, dari polinom itu polinom juga dengan pangkatnya turun 1, gitu ya. Ya, sifat linearnya sudah saya tunjukkan ya, kita lihat kalau itu diturunkan polinom itu begini. Ini koefisiennya C, gitu ya. Terus Cn-2, pangkat X-nya terus turun sampai pangkat 1 dan pangkat 0. Ya. Ini polinom. Oke. Ini bisa dihitung dengan Cn, keluarkan koefisien dikeluarkan gitu ya. Kemudian turunan dari X pangkat N kita tahu, kalikan dengan pangkatnya, kemudian pangkat lamanya turunkan 1. Ya. Yang kurang 1, X. Terus yang ini jadi 0. Oke, itu begini. Nah, kemudian bagaimana kalau akar X gitu ya, X akar pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 aja ya. Oh, maaf. Nggak ada aksennya. Yang ini kalian bisa hitung pakai definisi. Ini setengah X pangkat min setengah. Oke, jadi sepertinya di sini ini berlaku aturan seperti polinom, gitu ya. Kalikan pangkatnya, kemudian pangkatnya yang lama diturunkan 1. Ya. Itu kan aturan polinom. Ya. Tapi kan kalau polinom itu hanya berlaku untuk n yang bilangan bulat positif. Ya. Tapi ternyata ini bisa juga. Oke. Di sini catatan aturan turunan untuk polinom berlaku juga untuk pangkat setengah 1/3. Ya. Sebetulnya pangkatnya juga bisa berapa aja sih. Jadi kita hitung yang ini. Kalau itu 0, Gx tambah H kurang Gx per H gitu ya. Oke, ini apa nih? Ini X tambah H kurang ini. Oke, lalu apa yang kita lakukan? Oh, kali sekawan. Sekawannya bentuknya seperti begini. Oh, ini pangkat 3. Kali sekawannya bentuknya begini. X tambah H kuadrat ini ditambahkan dengan ini kali ini. Jadi apa tuh? X kali X tambah H per 3 tambah X pangkat 2/3 itu sekawannya. Nah, jadi kalau kita hitung sekarang,
dikalikan sekawan, ini jadi pangkat 3 kurang X gitu. Oke, ini kita limitkan. Nah, begitu kita limitkan, kita lihat di sini, oke, ini sebaiknya saya tuliskan, X tambah H 2/3 tambah X pangkat 1/3 X tambah H 1/3 tambah X pangkat 2/3. Terus kawannya. Nah, sekarang tinggal kita limitkan. Ini tentunya hilang. Hanya menuju 0, ini menuju X. Ya. Jadi ini berapa ini? Sebentar. X 2/3, X 2/3, X pangkat 2/3 juga ya. Jadi sekarang kita dapat, oh saya ada salah sini ya. Ini kan nggak ada X. Ini kan adanya H. Ada di sini. Oke. Jadi kita dapatkan 1 dibagi sebentar. Oh, ini H di atas. H di sini. Ya, apa tuh? Ini tulis Y1 per, ini X pangkat 3, ini X pangkat 2/3, ini X pangkat 2/3 juga. Jadi 3 X pangkat 2/3. Ya. Sedikit tulis 1/3 X pangkat min 2/3. Ya. Jadi seakan-akan aturan untuk polinom juga berlaku untuk pangkat-pangkat pecahan ini. Oke, jadi sebetulnya pangkat 1/n dengan trik ini lebih sering hitung. Dengan cara serupa, cuma lebih panjang aja. Kita bisa menghitung X pangkat 1/n gitu ya. Kalau diturunkan, ini juga sebetulnya 1/n X pangkat min apa nih? Nah, nggak usah pakai min. 1/n kurangi 1 pangkatnya. Ya. Pertanyaan? Ya tadi yang A, ada yang nanya absen Pak, yang A-nya. Oh, absennya belum saya buat ya, sebentar. Oke. Iya Pak, maaf mengganggu Pak. Masih Pak. Atau nanti aja setelah saya buka jam antara 11 sampai 12 gitu ya. Nanti saya umumkan. Pak, Iya. mohon maaf juga Pak, masih ada yang minta di ACC. Oh, masih ada. Oh iya, masih ada di luar. Masih Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini aturan-aturan untuk yang pangkat. Oke, yang kita kemarin perlu bicarakan adalah ini 2, ini 3. Kalian dan pembagian. Jadi kalau kita punya perkalian, kemudian diturunkan, waktu itu kita terakhir tuh udah sampai ke rumus ini ya. Turunan yang pertama kali G tambah F kali turunan G.
Ya. Dengan cara limit yang serupa, kita bisa menghitung begini. Kalau pembagian. Ini mirip, ada miripnya, kita mesti hati-hati di sini. Yang mana yang dikurangkan. Gitu ya. Tentunya sekarang kalau syaratnya yang ini tidak boleh nol. Ini kalau diferensiabel, cara menghitung turunan seperti begini. Oke. Nah, contohnya kita bisa menghitung misalnya sekarang tangan, gitu ya. Tangan X. Kalau diturunkan apa sih? Kita tahu tangan adalah sin dibagi cos. Oke. Nah, karena sin dibagi cos, kita tahu, oke, ini F per G. Ya. Turunan yang sin, cos. Turunan yang cos ini kali cos juga, jadi cos kuadrat. Dikurangi sin kali turunan cos. Nah, jadi memang min, nah jadi plus di sini. Dibagi yang bawah dikuadratkan. Oke, kalau disederhanakan, cos kuadrat sin kuadrat itu 1. Oke, tapi karena 1 per cos itu secant, jadi ini adalah secant kuadrat. Oke. Nah, kita punya bentuk lain di sini. Bentuk lain apa tuh? Bagi aja dengan cos kuadrat gitu ya. Ini dapat 1 cos kuadrat bagi cos kuadrat, ini sin kuadrat bagi cos kuadrat, ini adalah tangan kuadrat. Jadi karena turunan hanya ada 1, maka ini harus sama. Kita dapat identitas secant kuadrat sama dengan 1 tambah tangan kuadrat. Oke, jadi kita lihat bahwa identitas ini adalah hasil sampingan dari menghitung turunan tangan. Turunan secant. Turunan secant. Ini 1 per cos. Oke, turunan 1, 0. Ya. Jadi cos jadi 0. Dikurangi dengan 1 kali turunan cos min sin. Ini min sin jadi plus. Dibagi cos kuadrat X. Oke, jadi apa nih? Kita sin dibagi cos kuadrat. Jadi kita bisa tulis sebagai kadang-kadang kita tulisnya begini. Yang umum tuh begini tulisnya. Sin dibagi cos. Jadi ini adalah ini jadi secant, ini jadi tangan. Oke, kira-kira seperti itu hitungannya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf. Ya. Yang tadi 1 plus tan kuadrat X-nya dari mana ya, Pak? 1 plus tangan kuadrat. Oh, yang ini. Ya, ini tinggal dibagi. Cos kuadrat bagi cos kuadrat. Tambah sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang contoh di mana
turunan tidak ada. Turunan tidak ada itu seperti apa? Jadi, ini kita definisikan sebagai limit. H-nya menjadi 0. Oke. Jadi turunan tidak ada di sini, artinya limit ini tidak ada. Oke, jadi kita ingat aja, limit tidak ada itu apa? Misalnya, kiri kanannya tidak sama, gitu ya. Limit sepihak tidak sama. Ada lagi kalau limitnya besar, hingga, gitu ya. Ini kita lihat. Oke, kita gambarkan. Misalnya yang gambarnya begini. Yang paling mutlak. Ya. Nah, kalau kita hitung ini dengan di 0 maksud saya di sini. Ya. Jadi, apa yang terjadi kalau Y absen di titik 0? Ini F absen 0. Ya. Tambah ini kurang. Nah, hapus saja. Oke, kita akan ketemu dengan bentuk ini. Kita sudah kenal bentuk ini. FH, jadi FH itu adalah mutlak dibagi H. Oke, tapi kita ingat bahwa ini hasilnya dari kiri kanan tidak sama nih. Ya. Limit kirinya dari kanan ini 1, dari kiri min 1. Ya. Limit ini tidak ada. Jadi kasusnya seperti yang begini. Ya kalau diingat juga lihat gambaran detailnya. Ini gambarnya begini ya. Nah kita lihat turunan dari sebelah kiri apa? Turunan dari sebelah kiri itu misalnya, jadi dari sebelah kiri seakan-akan garis singgungnya ini juga. Jadi kemiringan garis singgung ini kanan. Kemiringannya 1. Yang sebelah sini, ini garis singgung kiri, gitu ya. Kemiringannya min 1. Ya, jadi dari kiri dan dari kanan tidak sama. Oke, karena itu di sini tidak ada turunan. Oke. Itu bedanya dengan kalau gambarannya begini misalnya. Oke, di sini. Kalau didekati dari sebelah ke kanan, garis singgungnya itu. Didekati dari sebelah kiri, garis singgungnya ini. Kemiringannya sama. Oke, jadi kita ini diferensiabel. Ini diferensiabel. Ini tidak diferensiabel. Oke, lihat bedanya. Oke, dan kasus ini tuh saya bilang geometrinya grafiknya patah gitu ya, bukan putus. Kalau putus itu nggak nyambung. Ya, ini mau patah, masih nyambung tapi patah.
Tim bertanya. Ya, silakan. Oh, ada Nah, kita buat yang lain. garis itu dia patah gitu nggak, Pak? Yang mana? Yang atas yang ini atau yang ini? Kayak gitu. Kondisi habis itu linear. Oke, kita lihat di contoh yang ini ya. Lihat dulu, nanti pertanyaan nyambung lagi aja. Katakanlah ini adalah x kuadrat tambah 1 gitu. Ini berapa nih? X kurang 1. Fungsinya, nilainya sendiri ada di sini. Jadi fungsinya kira-kira seperti ini. Kuadrat tambah 1 di sebelah kanan, di 0 juga, di 1, di negatif di kiri, ini X kurang 1. Oke. Nah, pertanyaannya, turunan di 0 itu apa? Dari gambar aja sebenarnya kita udah tahu, ya. Tapi kita lihat dari hitung ini, dari kanan gitu ya. Jadi ini H, ini. Jadi apa nih? FH adalah H kuadrat tambah 1, 0, Jadi apa nih dapatnya? Oh, ini adalah kalau setelah di faktor dicoret ya, ini H tambah 1 per H. Oke, ini menuju 0, ini besar. Oke. Sedangkan kalau limit ini dari sebelah kiri, oke, jadi limit hanya menuju 0, jadi ini hanya negatif. Hanya negatif berarti kita gunakan definisi yang linear itu. Maaf. Sama aja ini juga. Oke. Tapi dengan satu ini aja sebenarnya kita udah tahu bahwa oke, ini tidak diferensiabel. Ini X sama dengan 0. Oke, ada teoremanya seperti begini sih. Kalau tidak kontinu pasti tidak diferensiabel. Jadi F diferensiabel di X, maka F kontinu. Jadi diferensiabel itu adalah kontinu plus sesuatu, lebih dari kontinu. Oke, sampai sini. Jadi ekuivalen. Jadi kalau F tidak kontinu, di X sama dengan A, maka F tidak diferensiabel. Oke. Lihat aja di buku bagaimana buktinya. Oke. Jadi itu yang kita pakai. Jadi sebetulnya gambar ini, grafik yang ini tidak kontinu, jadi dengan sendirinya tidak diferensiabel.
Ya, ada discontinue loncat di sini. Ya. Jadi kalau loncat ya sudah pasti tidak continue, yang patah tidak continue. Oke. Dan satu lagi, yang kasus yang ini. X pangkat sepertiga gitu ya. Tadi saya ceritanya gimana? Maaf, kita kembali ke atas tadi. Saya ada cerita tentang ya, pangkat ini ya. Pangkat sepertiga. Oke. Kita cari di sini. X pangkat sepertiga. Ya. Tentukan gimana. Nah, ini ada masalah di sini. Kita hitung dengan limitnya lagi ya. Walaupun kita rumusnya juga sudah tahu sih sebetulnya apa yang terjadi di sini. Limit ini gitu. Di 0 nilainya 0, jadi FH saja. Oke. Jadi limit H menuju 0. Apa nih? H pangkat sepertiga kurang 0 per H ini. Oke. Jadi ini adalah limit H menuju 0, jadi H pangkat minus 2 per 3. Ini adalah 1 per H pangkat 2 per 3. Ini menuju 0, jadi ini besar. Jadi differentiable. Jadi kenapa bisa begitu? Lihat gambarnya. Kalau digambar, coba plot dengan Wolfram gitu ya. Gambarnya itu begini. Ini X pangkat sepertiga gitu. Dibayangkan sekarang garis singgung di sini. Garis singgungnya ini. Ini tegak. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat secara visual gitu apa yang terjadi kalau turunan tidak ada. Turunan tidak ada bisa berarti grafiknya patah, bisa jadi ada lompatan, bisa jadi garis singgungnya tegak. Oke, jadi itu yang terjadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang di persamaan atas boleh di scroll apa? Kan ini yang enggak yang bawahnya, Pak. Ini barusan. Ini yang limit FH min F0 ini kan definisinya turunan ya? Ya. Kan yang kemarin bilangnya kalau turunan nanti pangkat N-nya jatuh ke depan ya. Kalau yang ini kenapa nggak jatuh ya Pak hasilnya? Oh, sebentar. Sebentar. Saya salah di mana ini? Sepertiganya ya. Nggak ada sebentar. Mana sepertiganya? Oh,
Ini kan di 0 kan? Yang penting kan yang ininya, hasil di akhirnya. Yang besarnya itu yang tak hingganya, bukan di prosesnya. Oke, Pak. Sebab kalau tidak di 0 baru berlaku rumus itu kan? Oke, Pak. Kalau ada X gitu di depannya, bukan H, tapi X tambah H, ada sesuatu. Nah, baru ada sepertiganya nanti muncul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke ya. Itu. Oke. Sekarang kita sampai ke apa yang kita sebut sebagai notasi Leibniz. Poin nomor berapa tuh tadi? Saya scroll ke atas. 4. Sama kata permisi, Pak. Katanya Ya. ada yang disconnect tadi, Pak. Oh gitu? Ya. Oh ya. Oke. Salah warna. Oke. Nah, notasi turunan sejauh ini kita notasi turunan itu kan gini ya, jadi misalkan ini fungsi dari X gitu ya. X-nya ini variabel bebas gitu. Ini kadang-kadang kita katakan fungsi atau variabel terikat. Ada kata-kata itu. Oke. Turunan biasa ini ya, pakai aksen. Atau kalau di fisika, kalau Y-nya posisi, maka turunannya adalah kecepatan pakai dot. Oke. Notasi ini istilahnya notasi Newton. Terutama yang dot ini sih. Nah, kalau Leibniz ini, Newton dan Leibniz ini bukan orangnya sih yang berkompetisi. Pengikutnya yang berkompetisi. Newton Leibniz itu agak sedikit berbeda zaman, beda tahunan aja, nggak banyak gitu ya. Nah, yang agak ribut itu adalah pengikutnya, bukan Newton, bukan Newton dan Leibniz. Oke, kalau Leibniz notasinya agak berbeda. Oke. Kita lihat di sini turunan ini definisinya begini. Dari sini aja. Gitu ya. Nah, yang ceritanya ini kan selisih dalam X nih. Selisih itu notasinya delta kan ya. Ada yang disini delta F. Yang H ini adalah delta X. Nah, jadi ini tuh sebetulnya kalau menurut Leibniz ini ditulisnya begini. Oke. Nah, karena itu diberi tanda ini X. Ini istilahnya notasi Leibniz. Oke. Nah, sebenarnya sedikit ada catatan di sini. Bahwa notasi Leibniz ini bukan, walaupun notasinya seperti rasio.
jadi apa? Melainkan limit dari rasio. Oke. Kan begini, dx limit dari, nah kalau yang ini memang rasio. Oke. Tapi begitu dilimitkan, belum tentu rasio. Ya. Ini contohnya. Contohnya ini. Kita bayangkan proses ini 3, kemudian 3,1, 3,14. Oke, kalian bisa nebak ini apa berikutnya? Dan seterusnya. Ini kan sebetulnya 3/1 gitu. Yang ini 31/10. Yang ini 41/1000. Oke, nah ini kira-kira limitnya berapa nih? Ini kemana nih perginya si barisan ini? Bilangan apa? Limitnya. Nah, bentuk-bentuk ini 3, 3,1, 3,14, dan selanjutnya itu apa tuh? Bukan, Pak. Ya, ini pi. Padahal ini irasional kan? Bukan rasional. Ya. Jadi kita lihat sini, ini rasio semuanya. Tapi begitu dilimitkan, didapat yang irasional, bukan rasional. Nah, ini memberikan contoh bahwa limit dari rasio itu belum tentu sendirinya belum tentu rasio. Oke. Walaupun notasi DY dibagi, sepertinya bagi gitu ya. Tapi itu bukan bagi dalam arti sebenarnya. Nanti kita akan memaksa itu jadi betul-betul jadi pembagian. Di saat ini itu ya catatannya dengan notasi Leibniz. Oke, itu. Nah, notasi Leibniz itu pentingnya kita gunakan dalam aturan sebagai berikut, namanya aturan rantai. Jadi misalkan Y ini komposisi sekarang. Ya, komposisi. Jadi Y ini fungsi komposit. Oke. Nah, pertanyaannya adalah turunannya gimana? Bentuknya. Jadi turunan fungsi komposit. Kita misalkan lagi, yang mau dihitung tuh ini, Y aksen di titik A. Ya. Y misalkan Y G-nya itu diferensiabel di X dengan A. Kemudian F-nya diferensiabel di GA. Ini diferensiabelnya di titik yang tidak sama. Nah, kita hitung. Nah, yang aturan rantai ini mengatakan bahwa, oke, saya tidak akan membuktikan ini ya, tapi kita jadi F, G, diturunkan, kemudian dihitung di A, itu adalah F aksen dihitung di titik A, dikalikan dengan ini
komposisi, ya. Kalikan ini. Oke. Nah, sedikit penamaan. Biasanya kita istilahnya ini yang luar, ini yang dalam. Ya. Jadi ini turunan dalam, ini turunan luar. Tapi dihitungnya di tempat yang berbeda. Oke. Nah, kenapa disebutnya aturan rantai, gitu ya? Contoh aja dulu. Kita menurunkan misalnya berapa nih? Oh, tangan aja, tangan dari X kuadrat, gitu ya. Turunkan. Oke. Nah, kita lihat bahwa ini adalah fungsi komposit. Ini X kuadrat komposisi dengan tangan. Jadi yang luarnya adalah tangan, yang dalamnya adalah kuadrat. Oke. Nah, jadi sekarang turunan dari yang luar, tangan adalah sekant kuadrat. Sekant kuadrat tapi dihitung di mana? Dihitung di yang dalam. Dikalikan dengan turunan yang dalam. 2x. Nah, ini ada cara menulis saja ya. Kalau kita menulis seperti begini, sekant kuadrat x kuadrat dikalikan 2x, kadang-kadang ada yang bingung. Ini 2x-nya dikalikan dengan x kuadrat atau dikalikan dengan sekant kuadratnya, gitu ya. Nah, karena itu untuk menghindari kebingungan, biasanya kita tulis polinom kali trig. Jadi polinomnya di depan. Jadi dalam notasi ini kita tulis. Nah, kalau ini lebih jelas. Oke ya, jadi itu gimana kita menggunakan aturan rantai. Nah, di sini. Kalau lebih panjang sekarang, F, G, H sebetulnya. Gimana kita menghitung turunan yang begini? Mau di titik A aja, bukan X. Oke. Nah, gimana nih? Jadi yang luar sekarang, mulai dari yang luar. Yang luar adalah F. Dihitungnya di mana? Ini dihitung di sini. Baru dikalikan dengan yang sekarang yang luar berikutnya, luar sedikit ke dalam. Yang paling dalam. Gitu. Nah, dalam notasi Leibniz, oke, jadi kalau begini, F, G, H, gitu ya. Ini. Oke, ini tuh. Sebentar, saya tuliskan. Ini. Aksen A. Oke. Nah, ini saya tulis misalnya Z ini
Y. Ya. Ini dalam notasi Leibniz sekarang itu seperti di ini keseluruhannya di X A, ini adalah di F, saya agak di F di Z ya. Kemudian yang ini adalah turunan dari Z, ini di Z di Y, yang terakhir adalah di Y di X di A gitu. Nah, di mana kelihatan rantainya? Rantainya itu di sini. Ini saya salah warna. Ini. Ya. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa di akhir adalah di F di X. Di titik. Bukan F di H sebenarnya. Oke, jadi ini seperti rantai yang nah di sini sih. Jadi catatannya notasi Leibniz di Y dx ini yang pertama tadi memang bukan rasio, tapi perilakunya seperti rasio. Perilaku seperti rasio apa? Ini kan seakan-akan bisa dicoret ya. DZ-nya coret dengan yang ini, DE coret dengan ini, yang tersisa adalah D yang atas dibagi DX. Ya, jadi dua catatan tentang notasi ini. Nah, notasi ini punya kekuatan tersendiri, tapi nanti kita lihat. Ini pertama bukan rasio, tapi kedua perilakunya seperti rasio. Jadi sepertinya boleh dicoret. Oke. Oke, yang terakhir. Yang kita sebut sebagai aturan implisit. Atau turunan fungsi implisit. Oke. Nah, pertama yang bentuk ini ya. Yang eksplisit itu gimana? Yang eksplisit itu Y misalnya X kuadrat tambah sin X gitu ya. Jadi eksplisit apa? Eksplisit itu Y-nya di satu sisi, di ruas yang satu ruas, yang X-nya ada di ruas yang lain. Jadi X, Y terpisah di ruas yang berbeda. Oke, itu maksudnya eksplisit. Kalau implisit, ini campur. Misalnya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Ini bercampur. Ini. Oke. Nah, implisit kadang-kadang bisa dibuat eksplisit. Misalnya yang ini bisa jadi Y-nya adalah jadi begini. Tapi ada plus minus. Jadi ada dua. Ini ada dua versi. Kalau kadang-kadang tidak bisa kita apa-apakan, misalnya begini.
Y. Misalnya. Ini apakah bisa tulis begini? Kalaupun bisa, sulit sekali. Atau kalau kadang-kadang malah tidak bisa sama sekali. Jadi eksplisit selalu bisa jadi implisit. Ini kadang-kadang. Jadi eksplisit Y sama dengan X kuadrat sin 1 per X gitu ya. Ya bisa ditulis ini eksplisit buat implisit. Jadi apa? Ya tambahkan. Ini implisit. Oke. Nah, kita turunannya seperti apa? Oke, kita berhenti dulu sampai sini. Nah, kita lanjutkan besok. Jadi kita besok itu kuliahnya tutorial jam 3 sampai jam 4, dilanjutkan dengan kuliah. 1 jam. Tadi digabung semua ya. Oke, kita sampai sini dulu. Semuanya ada pertanyaan? Belum, Pak. Iya, kalau pertanyaannya? Satu. Oke, kalau tidak ada, kita sampai jumpa besok ya kalau gitu. Oke Pak, besok bareng semua ya Pak? Besok bareng aja, kita gabung semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kabarin absen Pak. Terima kasih, Pak. Dan Pak. Pak minta kabarin absennya ya Pak. Oh ya, saya tulis di ini ya. Saya buka sekarang, saya buka. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.